man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hablana millatan syarifah wa awda' lana sabilal hidayah wa syari' lana syari'atan badi'ah waj'al lana min ahli sunnah nusalli wa nusallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi hatta qiyamis sa'ah. Puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang paling utama yang dirasakan saat ini adalah Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan teristimewa, bulan Al-Quran, bulan di mana umat Islam berlomba-lomba pada kebaikan, bulan bertransformasi jiwa ke hal yang lebih baik, yaitu bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Salawat beriring alunan salam, tak lupa pula kita curahkan kepada orang nomor satu yang kita harus contoh sikap dan tindakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Termasuk dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, beliau Rasulullah SAW menyambutnya dengan penuh istimewa, seperti tamu istimewa yang disambut dengan ungkapan dan tindakan yang sangat istimewa. Rasulullah mengungkapkan Ramadan yang tiba ini dengan kata-kata marhaban ya Ramadan, yaitu marhaban, kata-kata untuk hal yang istimewa dan yang dinanti-nanti kehadirannya. Dan juga dengan tindakan Rasulullah SAW mengajarkan, mencontohkan kepada para sahabat yang diturunkan dengan hadis-hadis yang kita dengar saat ini, dengan berbagai macam sunnah dan juga amalan-amalan bulan Ramadan yang kita rasakan dan kita bisa laksanakan 30 hari ke depan. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, di kesempatan kali ini, di satu Ramadan ini saya akan menyampaikan 4 tipologi umat Islam yang ironisnya di keempat kelompok ini tidak semuanya mencontoh tindakan dan sikap Rasulullah dalam menyambut bulan Ramadan. Dalam kitab Hikmah As-Sawm Al-Falsafatuh karya Profesor Dr. Mustafa As-Sibai, ada 4 tipologi yang dimana di sini 4 tipologi ini menggambarkan beberapa kelompok dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sahabat Ramadan yang berbahagia, kelompok pertama adalah kelompok yang menganggap bulan Ramadan sebagai penghalang dan tidak ada dampak positif apa-apa. Kelompok ini menganggap Ramadan sebagai hal yang memberatkan, di mana orang-orang pada kelompok ini sengaja tidak berpuasa, bahkan mereka melakukannya secara terang-terangan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menganggap bulan Ramadan sebagai bulan lapar dan dahaga, di mana orang-orang di kelompok ini walaupun mereka tetap berpuasa, namun itu hanya karena malu dilihat orang lain. Dan biasanya mereka tidak berpuasa jika tidak dilihat orang lain atau di tengah orang-orang yang sepemikiran dengannya. Kelompok yang ketiga, sahabat Ramadan sekalian, kelompok yang ketiga ini adalah orang yang menganggap Ramadan sebagai pesta tahunan, acara tahunan, di mana selama 30 hari ke depan mereka bisa berkumpul-kumpul bersama teman-teman, mempunyai waktu khusus untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan biasanya orang-orang ini sering menyalahkan dalil-dalil nas, yaitu dengan bermalas-malasan, seperti hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, orang-orang ini menjadikan Ramadan sebagai hal yang tepat untuk bermalas-malasan dan membuat ibadah yang harus kita lakukan secara berlomba-lomba namun dilakukan dengan hal sia-sia. Dan kelompok keempat, sahabat sekalian, inilah kelompok
yang menganggap Ramadan sebagai sarana yang paling tepat untuk melatih jiwa, sebagai tempat istirahat dari kepenatan hidup yang mana di dunia ini mereka, orang-orang ini beristirahat untuk memperbaiki jiwa-jiwa keimanan yang telah rusak, telah usang, dengan memperbaiki, yaitu dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Dari itu teman-teman, untuk menjadi bagian dari kelompok 4 ini, marilah kita sambut bulan Ramadan dengan kegembiraan dan menjadikan Ramadan ini sebagai hal yang tepat untuk kita merefleksikan diri dengan amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tentunya, mumpung ini baru 1 Ramadan, marilah buka dengan langkah yang baik, langkah yang tepat. Karena biasanya langkah pertama itu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jika langkah pertama itu kita langkahkan dengan semangat, maka hari-hari berikutnya kita akan semangat. Tapi jika langkah pertama kita malas-malasan, maka keistiqomahan di hari-hari selanjutnya sulit untuk diprediksi. Maka dari itu, kita harus membuka Ramadan ini dengan tipologi yang keempat. Dan seperti sejarah-sejarah sebelumnya, dengan kita menganggap Ramadan sebagai tempat melatih jiwa, kita bisa merasakan apa yang sekarang umat sedang resahkan, yaitu kekuatan umat yang melemah. Karena dengan mentalitas puasa, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, seperti Al-Baqarah 183. Dan juga kita bisa melatih kesabaran dan juga lain-lainnya. Pada saat perang Badar, itu bertepatan pada 17 Ramadan, umat Islam di sana dengan mentalitas berpuasa berhasil memenangkan peperangan di mana ketidakseimbangan pasukan kafir Quraisy dengan umat Islam. Atau saat proklamasi Indonesia dibacakan, itu bertepatan dengan bulan Ramadan di mana berkoar-koarnya semangat pemuda saat menculik Presiden Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, dan juga saat hari 17 Agustus, bagaimana semangat para panitia dalam melaksanakan proklamasi sebagai peristiwa terpenting untuk negara kita Indonesia. Maka dari itu, mentalitas puasa yang dilatih dalam 30 hari ke depan, kita maksimalkan dengan sungguh-sungguh, dan jangan biarkan amalan-amalan kita mengendur di hari-hari berikutnya. Seperti seorang pelari di Olimpiade, dia memulai dengan hal lari yang langkah yang panjang dengan semangat juang yang semangat. Maka di akhir Ramadan kita harus tetap semangat, karena pelari atletik dia tidak akan mengurangi semangatnya, tidak akan mengurangi kecepatannya apabila sudah mendekati garis finish. Mungkin sekian kultum sore hari ini. Saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada sahabat sekalian. Semoga langkah pertama kita adalah langkah yang luar biasa agar 30 hari ke depan kita bisa membuat Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi diri kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.